Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan merealisasikan hasil kerja kami, yaitu proposal usaha bisnis. Kami memilih usaha di bidang perikanan. Kami memilih usaha budidaya ikan koi yang kami beri namakan Koi Haku Koi Farm. Indonesia merupakan negara perairan yang mempunyai berbagai jenis macam jenis ikan yang beraneka ragam. Beberapa di antaranya mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Salah satunya adalah ikan koi. Ikan koi merupakan salah satu ikan hias potensial yang dibudidayakan di Indonesia. Ikan koi memiliki ciri khas warna yang menarik serta variasi yang beraneka ragam. Saya Indah Puspita Zara, saya akan menjelaskan visi dan misi beserta aspek produksi. Visi dari Kohaku Koi Farm itu ada menjadi pengusaha sukses dan mandiri serta mengembangkan bisnis ikan koi, dan misinya itu adalah memberikan masyarakat kemudahan dalam mendapatkan ikan koi sebagai komoditas yang utama di seluruh Indonesia. Yang kedua itu menjadikan ikan koi sebagai komoditas yang utama di seluruh Indonesia. Untuk aspek produksinya itu, yang lokasi usahanya dalam melakukan usaha budidaya ikan koi, maka kita harus mencari tempat yang biasa ada banyak orang, karena pada umumnya sebagian konsumennya akan merasa nyaman jika tempat penjualan produk yang ingin dibelinya tidak jauh dari tempat mereka. Dan ada faktor peralatan dan bahan untuk memelihara budidaya ikan koi di mana Anda berada, maka untuk pengadaan alat dan bahan cukup mudah didapat, seperti pembuatan kolam, yakni semen, pasir, dan kerikil, pengadaan air dan sirkulasi udara, yakni pompa air, pipa PVC, dan sambungan pipa penyaring, yakni busa, penyaring, dan penyaring yang pencahayaannya yakni lampu. Keuangannya pada modal awal terdapat 1.454.725 juta rupiah. Lahan 1.000 meter persegi terdapat 900 juta rupiah. 20 kolam ukuran 4 meter pangkat 3 terdapat 200 juta ribu rupiah. 30 pompa air terdapat 10 juta 500 ribu rupiah. Selang dan paralon terdapat 5 juta. Peralatan pembersih kolam terdapat 50 juta, dan peralatan yang lainnya terdapat 5 juta ribu rupiah. Total dari semua yang kita dapat pada modal awal ada 1.170.500 juta rupiah. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Produksi ikan koi per bulan yang kita dapat ada 100 jagowi fish 20 juta, 100 ikan koi Tanko 50 juta, 100 ikan koi Shiro Utsuri terdapat 30 juta, 100 ikan koi Ki Utsuri terdapat 40 juta, 100 ikan koi Kumpe Sheller terdapat 10 juta, 100 ikan koi Ochiba Shigyur terdapat 15 juta, 100 ikan koi Kumoryu terdapat 10 juta, 100 ikan koi Shushui terdapat 25 juta. Jadi total keseluruhan yang kita dapat ada 200-115 juta per bulannya. Namun kita di sini permintaan benih ikan koi hingga saat ini belum dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini ditemukan produksi yang relatif terbatas dan adanya berbagai kendala baik teknologi maupun alam yang mengakibatkan sulitnya mencari benih yang unggul dan berkualitas sehingga potensi produksi tercapai secara maksimal. Tujuannya untuk mengetahui dan menguasai teknik pembenihan ikan koi. Namun di sini pemasaran yang kita dapat ada biaya iklan, biaya pemeran, biaya produksi, dan biaya contoh produk atau cost of sample. Biaya iklan yang kita keluarkan ada 5 juta, biaya pameran yang kita dapat ada 10 juta, biaya promosi yang kita keluarkan ada 5 juta, dan biaya contoh produk atau cost of sample yang kita keluarkan ada 8 juta. Keseluruhan total yang kita keluarkan terdapat 20 juta. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari struktur organisasi dan gaji karyawan. Struktur organisasinya terdiri dari bagian manajemen, yaitu ada 2 orang, lalu ada bagian pemasarannya 5 orang, bagian produksinya 3 orang, dan bagian tukang bersih kolamnya
orang. Totalnya adalah 15 orang atau ada 15 karyawan. Dan untuk gaji karyawannya sendiri itu yang pertama bagian manajemen sebesar 8 juta rupiah, bagian produksinya sebesar 9 juta rupiah, dan untuk bagian pemasarannya sebesar 10 juta rupiah, dan yang terakhir adalah bagian pembersih sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk total seluruh gaji karyawan adalah 32 juta rupiah. Ya, untuk biaya variabel per bulannya, harga pakannya untuk sebulan itu 100.000. Dikali 30 hari menjadi 3 juta rupiah. Harga pakan tambahannya 36.000. Untuk sebulan dihasilkan menjadi 1.080.000. Untuk obat-obatannya 21.000 untuk sebulan. Harganya menjadi 645.000. Vitaminnya 20.000 untuk sebulan menjadi 600.000. Untuk pengemasannya hanya 10.000 untuk 30 hari menjadi 300.000 per karung ya. Oh ya, karungnya itu 8.000 per 30 hari menjadi 240.000. Untuk biaya BBM-nya 12.000 per 30 hari menjadi 360.000. Biaya listriknya dan air 300.000 dikali 30 hari menjadi 9 juta rupiah. Biaya yang lain-lainnya itu 200.000 dikali 30 hari menjadi 2 juta. Jadi total biaya variabel dari semuanya adalah 17.225.000. Untuk asumsi pendapatan per bulan 5.000. Untuk asumsi pendapatan per bulannya, jika di dalam usaha budidaya ini diasumsikan bisa menjual 10 ekor dengan harga jual 500.000, maka bisa mengantongi keuntungan sebesar 150 juta. Perhitungan pendapatan dalam budidaya ikan koi itu 10 ekor kali 500.000 menjadi 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah dikali 30 hari menjadi 150 juta rupiah. Untuk asumsi keuntungan per bulan, perhitungan asumsi keuntungan per bulan sama dengan keuntungan sama dengan pendapatan per bulan dikurang pengeluaran per bulan. Jadi 150 juta dikurang 49.225.000 sama dengan 100 juta 775.000. Nah, di sini kita bisa simpulkan dengan melihat peluang dan aspek pasar yang begitu menggiurkan, maka saya ingin membuat usaha tentang pembudidayaan ikan koi. Karena ikan tersebut memiliki warna kulit yang indah, sehingga banyak orang yang suka memeliharanya. Biasanya ikan koi lebih cepat pertumbuhannya jika pemberian pakannya tidak terputus atau pemberian pakannya tepat waktu.